Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Forum Tanah Air dimanapun berada. Terima kasih sudah join dengan kita di acara bulanan kita, di Dialog dan Diskusi Kebangsaan. Kali ini kita hadirkan narasumber, yaitu Ibu Dr. Siti Fadilah Supari, dan juga Bang Ihsanuddin Nursi. Saya panggilnya Bang Ihsanuddin Nursi. Tema yang akan kita bahas malam ini adalah tentang pandemi COVID-19, dampak dan artinya bagi Indonesia. Seperti biasa, acara ini akan dipandu oleh sahabat saya, saudara saya, senior saya. Ini nggak mau dipanggil senior soalnya ini, Mas Heru Subena Arif. Data kasus COVID di Indonesia meningkat hingga tanggal 14 Juli 2021 yang positif mencapai 2.670.046 dan meninggal 69.210 orang. Bagaimana sebenarnya cerita penanganan pandemi ini? Apakah ada kesalahan prosedural dalam perencanaan dan penanganannya? Bagaimana dampak pandemi ini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi rakyat? Bisakah Indonesia keluar dari krisis pandemi ini? Apa opsi yang harus dilakukan? Akankah kegagalan penanganan COVID ini akan menyebabkan multikrisis yang bisa berdampak bagi kelangsungan pemerintahan Jokowi? Sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya, nanti saya tunjukin ke mukanya bahwa kita terkendali. Pemerintahan Jokowi akhirnya terlihat sangat serius mencoba menekan lonjakan pandemi ini. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM dilakukan masif di Jawa dan Bali. Ini seperti lockdown atau karantina wilayah, tetapi minus kewajiban pemerintah memberi tanggungan terhadap warga negara dan hewan ternak lainnya di dalam wilayah tersebut sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Forum Tanah Air menghadirkan tokoh, pakar, politisi, aktivis dalam diskusi ini. Pandemi COVID-19, dampak dan artinya bagi Indonesia. Dr. Siti Fadilah Supari, mantan Menteri Kesehatan. Dr. Ihsanuddin Nursi, pengamat politik ekonomi. Diskusi akan dipandu oleh Heru Subena Arif, wartawan senior Forum News Network. Forum Tanah Air adalah komunitas gagasan yang berupaya menyumbang pikiran semata-mata karena kecintaan kepada tanah air demi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Terima kasih, Deng Tata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman-teman yang berada di Amerika. Selamat siang, sore untuk teman-teman yang di kawasan Eropa dan juga Afrika dan Timur Tengah ya. Juga teman-teman yang di Asia, Oceania ini sudah malam hari. Sementara teman yang di Australia, terutama yang di kawasan Barat ini jauh lebih, kawasan Timur ya, saya kira jauh sudah lebih malam. Tapi ini kelihatannya setelah kita kembalikan lagi jadwalnya ke malam minggu itu, kelihatannya teman-teman Eropa bisa lebih banyak aktif bergabung. Kalau kemarin kan teman-teman di Eropa dini hari ya, jadi tidak kurang nyaman. Nah, saya perlu menyampaikan pada Anda bahwa dua narasumber ini spesial saya kira ya. Dan saya akan mengajaknya dengan sudut pandang yang berbeda. Kalau Anda, saya yakin sebagian besar sudah mengikuti banyak sekali pendapat-pendapat Bu Siti Fadilah Supari di berbagai channel YouTube dan juga Bang Ihsanuddin Nursi. Tapi dua orang ini saya hadirkan karena satu, itu Bu Siti Fadilah Supari ini adalah pelaku sejarah. Karena beliau pernah menjadi
Menteri Kesehatan pada era Pak SBY pada tahun 2004 sampai 2009. Dan ada dua peristiwa penting yang mungkin tanpa kita sadari, kita tidak menyadari ada sebuah pertempuran juga yang luar biasa pada saat itu. Ada dua pandemi, yakni virus flu burung pada tahun 2005 dan di Indonesia tahun 2006. Kemudian ada virus flu babi tahun 2009. Sebagian besar Anda mungkin tidak merasakan, kayaknya nggak pernah tahu menahu soal virus ini. Tapi sebenarnya di balik itu ada kisah yang menarik. Dan satu lagi narasumbernya, Bung Ihsanuddin Nursi ini tadi saya diberi link tulisan beliau. Saya kira teman-teman sudah juga membaca. Ini sangat menarik karena tulisannya itu pada tanggal 17 Januari tahun 2020. Jadi dia menulis tentang virus corona dan perang ekonomi. Padahal kita tahu kan virus corona itu baru secara resmi masuk ke Indonesia. Kayaknya ada itu. Secara resmi masuk ke Indonesia pada bulan Maret tahun 2020. Jadi artinya tulisan Bung Ihsanuddin Nursi ini 1,5 bulan mendahului dari virus corona masuk ke Indonesia dan sudah diprediksi oleh beliau seperti apa. Saya akan mengajak Anda, ini menariknya dari sisi itu tadi. Jadi ibaratnya kalau dalam militer ini sebenarnya Bu Fadila Supari ini ada pertempuran intelijen di balik itu, gitu kira-kira. Nah, saya akan mengundang untuk pertama kali ini sebagai pelaku sejarahnya adalah Ibu Siti Fadila Supari. Baru setelah itu saya akan mengundang Bung Ihsanuddin Nursi. Assalamualaikum Bu Siti Fadila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seger sekali. Ya, gimana Bu? Ya. Baik. Aduh, saya belum pasang. Ini. Aduh, Pak. Baik. Saya santai. belum capeknya belum hilang tadi diskusi tadi siang. Ya. Dari satu webinar ke webinar lain ya Bu ya. Oke. Iya setiap hari. Oke. Kok lagi mau. Oke. Ya Bu, sekarang orang sih lebih bicara tentang virus corona, tapi saya sebenarnya ingin narik mundur sedikit ketika Ibu menjadi menteri pada zaman era Pak SBY ya, periode pertama tahun 2004 sampai 2009. Ada dua tadi saya sebut dalam pengantar, ada dua sebenarnya pandemi juga ya, virus flu burung dan virus babi. Tapi sebenarnya ya sebagian kami itu nggak ngerasain tuh Bu. Padahal sebenarnya itu yang orang tidak sadar nih kalau menterinya itu bekerja dengan baik dan betul, rakyatnya terselamatkan. Tanpa rakyatnya tahu coba. Padahal menterinya sampai waduh, luar biasa. Luar biasa, dan saya sampai mengorbankan diri saya sendiri kan. Dan akhirnya saya mendapat musuh yang luar biasa. Jadi pada waktu itu intinya adalah saya mereformasi WHO. Karena WHO, kebetulan saya menyaksikan bahwa WHO tidak benar waktu itu. Karena menyatakan bahwa di Indonesia akan menjadi epicentrum flu burung, dan akhirnya saya bisa membuktikan bahwa virus flu burung itu ternyata tidak menular. Padahal dari WHO dikatakan menular. WHO, sudah seperti kayak Wuhan itu. Dan saya actionnya pada waktu, kalau di Wuhan itu pada waktu tanggal 13 Maret itu WHO mau mendeklar bahwa flu burung di Indonesia, dan disitulah saya speak up bahwa persangkaan Anda salah. Karena saya punya bukti definitely, yaitu virusnya tidak menular. Kenapa Anda bilang menular? Dan WHO waktu itu membawa 10 ahli untuk memaksa bahwa memang terjadi penularan human to human di Indonesia, dan waktu itu saya bisa melawannya. Dan alhamdulillah Tuhan yang menolong saya. Kalau saya sendiri saya kira nggak akan kuat. Nah, dan saya bisa mereformasi WHO. Kenapa bisa? Karena di belakang saya ada 128 negara yang ada di belakang saya, yang di mana saya melawan untuk WHO untuk mereformasi.
karena saya melihat suatu ketidakadilan di dalam aturan-aturan yang ada. Dan hal itu menyebabkan kami, negara-negara ketiga itu menderita, yaitu sangat mudah untuk mendapatkan pandemik. Dan kemudian aturan saya itu menang pada tahun 2011, walaupun saya sudah tidak menjadi menteri lagi. Dan itu lucunya, itu suatu prestasi yang sangat luar biasa. Saya bisa menggagalkan suatu pandemik flu burung, saya gagalkan. Pandemik flu babi, bisa saya tahan tidak masuk Indonesia. Suatu prestasi yang sangat luar biasa. Tapi barangkali Anda tahu saya mendapat kriminalisasi sehingga saya masuk penjara. Karena saya melawan suatu kekuatan yang sangat luar biasa yang saya tidak mengira begitu ya. Saya lurus aja, aku pikir kalau benar pasti benar ya, ternyata enggak. Kalau benar ya, kalau ternyata lawan itu kalau memang kuat sekali ya ada akibatnya untuk yang melawan begitu. Oke. Apa sih konsekuensinya kalau sebuah negara dikatakan kena pandemi itu kalau dari aturan WHO di masa itu? Apalagi sekarang jadi epicentrum seperti Indonesia saat ini. Aduh, sorry. Jangan sampai jadi epicentrum. Mengapa saya ngamuk itu? Karena saya sudah dibilang nanti Indonesia menjadi epicentrum. Waduh, saya betapa malunya saya menjadi Menteri Kesehatan, Indonesia menjadi epicentrum. Oh no, saya bilang. Sehingga saya betul-betul berjuang dengan sekuat tenaga saya. Kalau perlu nggak tidur, kalau perlu apa untuk mikir dan karena kalau epicentrum itu konsekuensinya kita diembargo. Dan kita sekarang sudah mulai. Gara-gara orang Australia itu mengatakan Indonesia lepek-lepek sudah menjadi epicentrum pandemik. Itu orang-orang Jepang, warga negara Saudi sudah dievakuasi. Bentar lagi Amerika mengevakuasi lah ya. Kita gimana kalau semua dievakuasi dari kita ya kita nggak bisa apa-apa. Yeah. Kalau di embargo kita kehilangan kedaulatan kita kehilangan bargaining power, kita kehilangan segala-galanya. Maka jangan sampai. Ya, tapi realitasnya kan terjadi seperti itu sekarang, Bu. Angka penularan COVID di kita sangat tinggi sekali dan walaupun turun dalam hari ini misalnya tetap bertahan di angka 50.000, di atas 50.000 dan ya 51.000 sekarang. Kemarin 54.000. Ya. Tapi sebetulnya case fatality rate-nya itu cuma 2,6%. Sebetulnya tidak sangat jelek, not too bad itu katanya. Sebetulnya karena di atas 3 itu baru kita ini, tapi cuma 2,6 karena penduduk kita banyak sih, jadi persennya itu dari 270 juta gitu. Yang sangat membuat kita ngeri adalah kapasitas rumah sakit yang tidak mencukupi. Kemudian kegamangan pembuat kebijakan yang seperti tidak siap. Padahal mungkin siap tapi seperti kaget gitu. Membuat kebijakan seperti kaget. Walaupun mungkin nggak kaget, tapi kesannya di mata kita kaget. Masa oksigen sampai bisa habis. Untung ya Pak Luhut cukup cepat dalam 2-3 hari itu teratasi, itu juga nggak mudah. Coba kalau bukan Pak Luhut mungkin nggak akan bisa 2-3 hari teratasi. Oksigen itu yang paling penting. Jadi kemudian rumah sakit sampai membuat tenda-tenda karena IGD sudah penuh. Jadi semua pasien, ngeri sekali, ngeri. Dan setiap hari saya diteleponin orang-orang yang membutuhkan masuk IGD. Wah, nggak bisa. Ada keponakan saya 3 hari di IGD. 3 hari menunggu dapat kamar. Tapi ya masih hidup, alhamdulillah. Ya. Nah, Bu Siti Fadila Supari, orang selalu bicara di balik, ini realitasnya bahwa sekarang angka-angka penyebaran COVID sangat tinggi di Indonesia. Tapi di satu itu kemudian orang bicara tentang vaksin. Makanya kemudian kemarin ribut ada vaksin berbayar, vaksin gratis yang akhirnya dibatalkan oleh Presiden. Dan kita tahu selama ini kan kita selalu jadi konsumen. Nah ini sebenarnya mungkin perlu kita mendapat perspektif, karena itu kemarin Ibu
meskipun terkesan melawan arus, Ibu mendukung Pak Terawan ketika bicara tentang rencana vaksin Nusantara, dan ada juga vaksin merah putih yang dibuat oleh lembaga Eijkman ya. Vaksin pertama sebetulnya yang kita pertanyakan itu apa betul vaksin itu bisa diberikan pada waktu pandemi sedang berlangsung. Pada waktu pandemi sedang berlangsung, virus itu mutasi terus. Berkali-kali mutasi terus, mutasi. Kalau virus itu masih bermutasi, kita membuat vaksin, maka kita akan kecondalan. Kita pakai vaksin, bikin vaksin pakai virus Wuhan tahun 2019. Padahal tahun 2021 virusnya sudah berubah lagi gitu. Kalau pas kompatibel, oke. Kalau pas nggak kompatibel, bayangin saja apa ya, bikin vaksin lagi, suntik vaksin yang lain lagi. Nah itu persoalannya di situ. Makanya untuk pandemi yang sedang berlangsung dan mutasi sedang berlangsung, sebaiknya itu kita menunggu sampai, ini ilmu zaman dahulu, menunggu sampai virus itu stabil. Tetapi kebijakan internasional kan vaksin harus. Ya Indonesia ikut saja. Nah permasalahan yang kedua, vaksin yang seperti apa seharusnya untuk di Indonesia. Mestinya Indonesia harus membuat vaksin sendiri yang sesuai dengan virus Indonesia sendiri. Nah sekarang kita pakai Sinovac. Mayoritas pakai Sinovac. Dan Sinovac itu dibuat dari virus Wuhan. Nah, apakah virus yang akan datang itu seperti virus Wuhan atau seperti virus India katanya? Delta kan India. Nah, kita semua disuntik dengan virus vaksin dari Wuhan. Nah, kemudian dari Cina jadi Sinovac. Nah, kemudian pada waktu vaksinasi itu berjalan dengan baik. Pada waktu vaksinasi berjalan dengan baik, sudah baru mencapai 13 juta. Tiba-tiba morbiditas, tiba-tiba kasus-kasus COVID melonjak gila-gilaan. Menembus 40.000 itu. Oke. Justru pada waktu vaksin mencapai 13 juta. 13 juta itu baru 5% kali ya dari 270 juta. Berapa persen itu? Nah, pada waktu itu seharusnya kita tentukan kausanya pelonjakan itu apa. Apakah vaksinnya yang tidak cepat, ataukah vaksinnya rendah efikasinya, apakah bagaimana? Karena jelas ada hubungannya dengan vaksinasi gitu. Masuknya itu begitu. Kalau memang kurang cepat ya harus dicepatkan vaksinnya. Kalau memang vaksinnya itu ternyata efektivitasnya rendah, harus bagaimana? Kalau korbannya orang-orang lansia yang ada komorbid, ya orang lansia dengan komorbid minggir dulu, misalkan begitu. Maksud saya betul-betul dianalisa secara saintifik. Mengapa itu terjadi peningkatan yang mendadak begitu tinggi? India pun kalah dan sekarang kita nomor 1 di dunia. Ya. Ini saya ingin klarifikasi ya. Ibu Siti Fadilah tidak anti vaksin kan sebenarnya? Tidak. Ya. Saya cuman vaksin yang mana, apa diberikan. Ya. Oke, baik Bu Siti. Ibu berhenti dulu di situ. Tapi sebelum itu saya tanya, Ibu sendiri sudah vaksin belum? Sudah, vaksin Nusantara. Oh, vaksin Nusantara Ibu. Ya. Ya, Ibu spesial.